Turun! Iya, gue mau turun! Preman tukang palak yang suka meminta uang dengan paksa kepada supir truk ini hanya bisa berteriak sambil bergelantungan meminta untuk diturunkan. Orang mau turun! Kejadian bermula saat supir truk dihampiri preman yang meminta uang dengan paksa. Supir truk yang kesal langsung tancap gas dengan kondisi sang preman masih bergelantungan di truk. Preman ini terus mengimbau untuk diturunkan. Sementara sang supir truk terus ngebut mengancam akan membawa sang preman ke kantor polisi. Aksi tak terpuji seorang pengemis terekam kamera ponsel warga di Tegal, Jawa Tengah. Pria ini menghampiri seorang pengendara motor yang berhenti di lampu merah lalu menyundut rokok di bagian kaki hingga korban kesakitan. Pelaku juga mengeluarkan kata-kata tidak mengenakan. Usai videonya viral, petugas Satpol PP mengamankan pelaku karena aksinya membahayakan pengguna jalan. Pengemis tersebut diduga nekat menyundut rokok lantaran tidak diberi uang. Segera meluncur ke TKP. Siap. Saya sendiri, Bang. Ini barang bukti lah ya. Kamu berapa orang? Hah? Berapa orang? Saya sendiri, Bang. Sendiri? Iya, saya disuruh. Dari jam berapa ke sini? Hah? Barusan. Ini barang bukti lah ya. Pelaku curanmor tak berkutik saat usahanya membawa kabur sepeda motor dipergoki korbannya di Jalan Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Teriakan lantang korban memancing perhatian warga lainnya hingga pelaku dapat diamankan sebelum melarikan diri. Sejumlah warga yang geram langsung menghakimi pelaku hingga babak belur tak berdaya. Menghindari amuk warga kian menggila, pelaku yang telah ditelanjangi kemudian diarak menuju pos RW setempat. Meski sempat tak mengakui perbuatannya, namun bukti rekaman kamera pengawas membuat pelaku tak mampu lagi berkilah. Buktinya itu setelah si punya kendaraan itu menunjukkan bukti STNK-nya kepada saya. Maka akhirnya saya amankan pelaku. Dan berbarengan dengan itu, masa tanpa terkontrol, masa ikut menghakimi, lalu saya inisiatif untuk mengamankan pelaku, saya bawa beserta teman-teman ke pos RW. Upaya evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian berlangsung cukup dramatis, lantaran banyaknya warga yang masih geram ingin terus menghajar pelaku. Pelaku beserta barang bukti 1 unit sepeda motor dan kunci letter T kemudian dibawa ke Polsek Sawah Besar untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pencuri sepeda motor di Beji, Kota Depok, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku ditangkap warga setelah mencoba kabur saat aksinya kepergok pemilik motor. Warga yang geram dengan aksi curanmor sesekali memberikan bogem mentah kepada pelaku. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku mencuri motor korban yang terparkir di depan pintu rumahnya. Korban yang pada saat itu melihat motornya sudah dinaiki oleh pelaku, langsung mengejar pelaku sambil berteriak hingga mengundang perhatian warga. Pas motor pindah, Bapak ngeliat? Nggak lihat. Heeh. Ya, saya kejar. Orangnya memang lagi nuntut Lagi motor? nuntun motor, mau dinyalain. Ya saya kejar. Heeh. Kejar mas tegang. Balik lagi nyerang saya gitu. Oh, sempat ada perlawanan dia, Pak? Ya di luar perlawanan ya perawan. Balik. Nama maju kan sepi. Nah saya arah pancing ke jalanan sini dia ngikutin saya kan bersama-sama ini saya mundur. Nah sampai sini banyak orang Udah langsung mulai. Usai berhasil diamankan, pelaku berikut barang bukti kunci letter T dibawa ke Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Diam. Tuh. Diam. Motor. Luki Ardiansyah, tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor, terus saja menangis meminta ampun kepada petugas kepolisian yang menangkapnya. Tersangka diamankan di kediamannya di Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Alatnya mana? Di mana? Hidupin dulu lampunya. Di mana? Sebutnya di mana?
Jemputnya di mana? Awalnya, residivis ini berkelit tak melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan polisi. Namun, Ini setelah motor- petugas motor menemukan dari barang mana bukti, ini? satu unit motor curian yang disembunyikan di sebuah rumah kosong, tersangka pun hanya bisa pasrah, digiring dan kembali dijebloskan ke sel tahanan. Dari penangkapan ini, polisi pun kembali melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan satu orang lainnya atas nama Ferry. Pelaku melihat kunci motor korban dalam keadaan menempel, lalu membawa motor tersebut. Dalam waktu 2 hari, tim TKP 308 Presisi Polsek Pasir Sakti mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut. Atas perbuatan tersebut, kedua tersangka bakal kembali diproses hukum dan terancam bakal dipenjara maksimal 7 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, Indus Kristanto melaporkan. Tim Klewang dan tim Raja Wali Polresta Padang, Sumatera Barat akhirnya meringkus seorang residivis DPO curanmor yang selama ini menjadi target operasi. Tersangka bernama Masto digerebek petugas bersama 2 orang rekannya di sebuah gudang di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang saat tengah asik menggelar pesta narkoba. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan sejumlah unit kunci letter T yang digunakan untuk beraksi. Kepada polisi, tersangka mengaku telah beraksi di 24 TKP di wilayah hukum Kota Padang. Tersangka dikenal sebagai Raja Curanmor Kota Padang, dikenal licin dan lihai dalam menghindari kejaran petugas. Perkara curanmor ini tentunya kita berdasarkan informasi dari masyarakat yang melaporkan terkait dengan maraknya pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kota Padang. Kemudian tim bergerak mencoba untuk menelusuri informasi tersebut. Dan berdasarkan informasi dari masyarakat juga disinyalir pencurian tersebut dilakukan oleh terduga MS yang merupakan residivis sebanyak 6 kali keluar masuk LB. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Tim gabungan unit Reskrim Polsek Bonto Maranu dan Reskrim Polsek Somba Opu menggerebek rumah AG alias Anto, pelaku curanmor di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat mengetahui kedatangan polisi, pelaku sempat bersembunyi di lemari. Sementara istri pelaku mengelabui petugas dengan dalih suaminya tidak berada di dalam rumah. Petugas lalu melakukan penggeledahan, akhirnya meringkus pelaku saat berusaha kabur meninggalkan rumahnya. Usai ditangkap petugas, pelaku bersama barang bukti, 1 unit motor hasil kejahatan langsung dibawa ke Mapolsek Somba Opu, Kabupaten Goa. Aksi pencurian motor terjadi pada bulan November 2024 lalu. Pelaku mengaku beraksi seorang diri dengan memanfaatkan situasi yang sepi. Caranya aku ambil, masih ya baru kita turun pisau kayak ku tarik ke belakang dan baru pakai. Mendorong keluar dulu di depan rumahnya orang? Iya, di depan bengkel. Luar bengkel? Jadi kejadiannya bulan lalu kita sudah melakukan beberapa pengecekan ke rumah bersangkutan, tapi malam ini kita dapat informasi bahwa yang bersangkutan sudah kembali di wilayah Kecamatan Bonto Maranu. Jadi kami bersama dengan teman-teman dari Bonto Maranu melakukan tindakan ini. Hingga kini, pelaku AG alias Anto Tato masih menjalani pemeriksaan unit Reskrim Polsek Somba Opu dan terancam kurungan 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma melaporkan. Itu tuh bang. Tim Klewang Polresta Padang bergerak cepat setelah mengantongi identitas pelaku eksibisionis di kawasan Pasaraya Kota Padang, Sumatera Barat. Saat ditangkap, pelaku bernama Ade alias Bogel yang berprofesi sebagai tukang parkir dalam kondisi mabuk usai mengonsumsi miras jenis tuak. Selanjutnya, pria berusia 45 tahun ini dibawa oleh petugas ke Mapolresta Padang untuk dimintai keterangan. Kepada petugas, pelaku mengaku telah berulang kali melakukan perbuatan tercela tersebut di depan umum khususnya angkutan kota. Saya berjanji tidak akan melakukan perbuatan susila di atas angkot Lubuk Buaya. Sempat saya melakukan akan
menerima hukuman yang setimpal. Setelah kita melihat berita viral yang di media sosial, ada seorang laki-laki yang melihatkan kemaluannya di atas angkot. Setelah kita mengadakan penyelidikan, kita ketahui keberadaan, dan tadi sore tim kita berhasil mengamankan yang bersangkutan di daerah Pasaraya. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Tim Reskrim Polsek Marosebo, Muara Jambi, menggerebek rumah pencuri buah kelapa sawit di Dusun 1, Desa Rukam, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Pelaku yang panik dengan kehadiran polisi di rumahnya, tanpa pikir panjang langsung kabur terjun ke Sungai Batanghari. Pencuri sawit berusia 31 tahun ini nekat bertaruh nyawa berenang menyeberangi sungai terpanjang di Pulau Sumatera tersebut. Namun upaya pelaku menyeberangi Sungai Batanghari dan bersembunyi di semak-semak sia-sia, karena pelaku akhirnya diringkus polisi. Pelaku merupakan satu dari 2 pelaku pencurian yang kerap beraksi di lokasi kebun kelapa sawit di Desa Rukam, Kecamatan Taman Rajo, Muaro Jambi. Terakhir, pelaku menggasak 85 tandan buah kelapa sawit dengan nilai kerugian hampir 3 juta rupiah. Polisi juga turut menyita barang bukti buah kelapa sawit, 1 buah dodo sawit dengan panjang 4 meter, 1 buah tojok, dan 1 buah angkong. Polisi masih memburu 1 orang rekan pelaku yang masih buron. Pada saat kita melakukan penangkapan, pelaku yaitu AJ, inisial AJ, melarikan diri dengan cara menyebur ke Sungai Batanghari. Kemudian pelaku berhasil melarikan diri sampai ke seberang Sungai Batanghari, tepatnya di Desa Rukam. Lalu kita lakukan pengejaran. Alhamdulillah pelaku inisial AJ berhasil kita amankan dengan selamat. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz melaporkan. Seorang remaja dilarikan ke Rumah Sakit Labuang Baji, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, setelah terkena anak panah di bagian wajah saat melintas di Jalan Bantae. Polisi dari tim Jatanras Polrestabes Makassar bersama tim Opsnal Polsek Rapocini yang mendapat laporan langsung mengamankan Erlangga alias Bule, pelaku pembusuran di rumahnya. Dari dalam rumah, polisi menyita sejumlah barang bukti, pelontar ketapel serta anak panah yang masih tersisa. Di hadapan polisi, pelaku mengaku kesal terhadap seorang yang sebelumnya mengancam rekannya dengan busur. Hanya saja, korban bukanlah orang yang telah mengancam pelaku. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terjerat Undang-Undang Darurat dan diancam hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulsel Muhammad Turbone melaporkan.